ibadah Eko Kids. Nah, Kalina sehat? Sehat dong. Mikaela sehat? Sehat. Puji Tuhan, karena kita dijaga siapa Kalina? Jaga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Nah, tiba saatnya kita mau ibadah. Jadi siapkan hatinya, siapkan segalanya, pakaian yang rapi, duduk yang manis. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Dipimpin oleh Mikaela, silakan. Tuhan, kami ingin ibadah, pimpin kami ya Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Boleh dong adik-adik yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri Mami, semua. Papi, bangkit berdiri semuanya. Kita mau joget sama Tuhan. Masa lemes-lemes, kalau lagu K-pop aja bisa ngedance ya Kalina ya. Bisa sampai hafal. Kalau buatan harus lebih. Ayo Kak. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik di rumah. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, kita mau puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, kita mau lebih lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam Turun, 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 lebih dalam kasih Yesusku. Naik, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Turun, turun ya. Adik-adik turun, turun lagi. kasih Yesus. Asik, naik. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay, haleluya. Silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Yes. Tuhan. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Kita lebih lagi sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan lagi.
kita panggil Tuhan Yesus ya. Panggil Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yuk kita minta Tuhan Yesus pimpin kita. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan terima Yesus. kasih, Yesus. Kami sudah memuji Engkau, Ya. menyembah Engkau. Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang akan membawakan Ya, firman Tuhan. Tuhan. Pimpin setiap adik-adik biar semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, karena Tuhan yang menolong kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkatilah telinga kami, berkati hati kami, sehingga semuanya dapat berfungsi untuk mendengar firman Tuhan, dan kami dapat menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Masih ingat dengan kakak yang satu ini, yang keriting? Iya, kita udah berapa kali kita ketemu ya, tapi memang secara online. Adik-adik bisa lihat kakak, tapi kakak nggak bisa lihat satu persatu ya. Tapi percaya, Tuhan melihat kita semua. Makanya kalau dengar firman Tuhan, sikapnya yang baik, oke? Kalau duduk yang manis, ya. Siapkan semua Alkitab, alat tulis kamu, siapkan semua, kemudian duduklah dengan yang baik. Karena ada siapa tadi yang melihat? Ada Tuhan. Kakak nggak melihat kamu, tapi Tuhan melihat, ya. Oke. Kakak mau tanya, siapa di antara kamu yang pernah disuruh oleh orang tua untuk berdoa di rumah? Atau kakak-kakak sekolah minggu bilang begini, kamu yang pimpin doa gitu. Terus kamu bilang begini, kakak, jangan saya malu, aku gak bisa berdoa gitu. Dia aja gitu. Pernah ada yang begitu? Atau suruh buka Alkitab, terus bilang begini, aduh aku gak tahu di mana itu ya, di mana Obadya, di mana saya gak tahu, Markus di mana ya, gitu. Dia aja suaranya bagus gitu ya. Nah,
Hari ini kita akan membaca Alkitab seperti apa sih kita seharusnya ya. Yuk, buka Alkitab kamu dari Yosua pasal yang pertama ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Perjanjian lama lah kakak. Oke. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tadi kitab Yosua ini mengatakan apa? Jangan takut ya. Terus kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa katanya? Tuhan yang menyertai kita. Ada siapa? Ada Tuhan. Jadi perlu nggak kita takut? Perlu nggak kita malu? Nggak perlu. Kenapa? Ada Tuhan yang menolong kita. Tuh, kalau disuruh berdoa, jangan kamu bilang aku nggak bisa berdoa. Berdoa itu bicara kepada Tuhan. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Kamu kasih tahu Tuhan, aku sedih kalau kamu lagi sedih. Kamu bilang sama Tuhan, aku butuh ini kalau kamu butuh sesuatu. Itu berbicara kepada Tuhan lewat apa? Doa. Tuhan akan menolong kita, ya. Ada rohnya yang akan menolong kita. Ini kakak mau cerita. Siapa yang masih ingat ya, yang diutus oleh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan? Ada yang ingat? Ada berapa orang? 12 orang ya. Tapi setelah mereka pergi mereka lihat tanah Kanaan itu, ke-12 orang itu sampai di sana mereka lihat, wah bagus-bagus ya, anggurnya banyak sekali buahnya, manis-manis. Terus pergi lagi ke tempat yang lain, dilihat di situ, dia bilang gini, wah madunya semua madu asli, nggak kayak di Indonesia banyak yang nggak asli gitu ya. Mereka suka, senang mereka ya, banyak tanaman-tanaman hijau karena di sana itu jarang ya. Mereka senang, mereka bilang, wah tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tapi ketika mereka suatu kali lihat orang tinggi dan besar, siapa ini? Ada yang takut. Setelah mereka pulang dari situ, ya, laporan ke Musa, dia bilang apa? Wow, jangan kita pergi ke sono, serem. Itu orang besar-besar, tinggi-tinggi, badannya kekar-kekar. Kalau kita pergi ke sana, kita bakal ditelan sama mereka, kita akan dikalahkan dan kita akan mati semua. 10 orang bilang begitu, orang Israel yang mendengar itu percaya apa enggak kira-kira? Banyak yang percaya, kemudian ada yang nangis, aduh nggak mau, mendingan aku pulang ke Mesir dan aku di sana mati daripada di sini dimakan sama orang itu. Ya, banyak mereka yang takut, banyak mereka yang nangis. Apalagi kalau anak kecil yang dengar. Langsung bilang gini, mama aku nggak mau ikut, gitu ya. Lalu untungnya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka berdiri langsung bilang begini, memang mereka itu kekar-kekar, besar, tinggi. Tapi ingatlah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, ada yang lebih kuat yang menyertai kita. Siapa namanya? Tuhan katanya. Wah, mereka yang dengar begini, ada yang bengong, terus ada yang begini, gimana ya, bener nggak ya gitu. Ada juga yang bilang begini, itu kan supaya kita pergi. Ada yang ngomel-ngomel juga, ada yang sampai bilang begini, udah matiin aja itu Musa, bawa kita ke sini hanya bikin susah gitu ya. Lalu kemudian Musa itu sekalipun sudah dikata-katain sama
orang-orang Israel, Musa itu nggak marah. Dia ngapain? Dia berdoa. Dia berlutut sampai ke tanah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Mereka udah ketakutan semua. Ya, ini semua orang yang saya bawa sebanyak ini udah takut dan sekarang mereka marah kepada saya. Saya udah mau dimatiin sama mereka, kata Musa. Makanya kalau kamu punya masalah jangan nangis-nangis aja ya. Kalau kamu punya salah pun jangan nangis aja. Ngapain seperti Musa? Lipat tanganmu, kamu berdoa sama Tuhan. Bilang apa? Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, aku nggak mau diomelin terus. Gitu ya. Kamu nggak apa-apa Tuhan, aku lagi sedih. Berdoa aja. Musa seperti itu berdoa. Dan akhirnya bagaimana? Yosua itu berdiri lalu kemudian meneguhkan hati mereka. Dan akhirnya Tuhan marah sama siapa? Yang tadi itu, yang pada nggak mau itu. Tuhan bilang apa? Kamu nggak boleh sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang ini dan juga anak-anak kamu yang boleh sampai ke sana. Nah, lihat. Kalau kita jadi takut, tidak mau berbuat apa-apa, ya. Kalau udah takut kan udah nggak berani melakukan sesuatu, ya kan? Disuruh berdoa, nggak mau, takut. Jadi berdoa nggak? Enggak, ya. Lihat itu, akhirnya apa? Dia nggak mendapat apa-apa. Kalau kita takut berdoa, malu berdoa, kira-kira Tuhan kasih sesuatu nggak? Enggak. Kenapa? Kita nggak pernah bilang sama Tuhan. Ya, makanya kita mesti belajar seperti Yosua dan juga Kaleb itu. Dia katakan apa? Sekalipun mereka besar-besar, tinggi dan gede, kuat ya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang apa? Yang besar. Saya punya Tuhan yang apa? Yang kuat. Saya punya Tuhan yang apa? Yang mampu untuk melakukan segalanya. Nah, hari ini masih ada yang takut-takut nggak dengar firman Tuhan? Ya, tadi firman Tuhan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Ketika kamu di sekolah nanti, ini kan sudah mulai onsite ya. Jadi kamu sudah ketemu dengan banyak orang, jangan bilang begini, aku nggak mau sekolah, mau online aja terus. Enggak, jangan takut ya. Yang penting kamu pakai protokol kesehatan dengan benar. Ya, ikuti kata gurunya ya. Jangan kalau kata gurunya makan di tempat, kamu pergi kemana-mana ngumpul sama teman kamu, ya itu namanya cari virus ya. Jadi nggak usah takut, sekolah aja dengan baik ya. Pergi dari rumah, bawa makanan ya. Kemudian bawa hand sanitizer, pakai masker, bawa masker yang untuk ganti nantinya. Pergi aja nggak apa-apa. Tadi katanya apa? Tuhan menyertai. Berdoa, Tuhan aku mau sekolah, sertai jauhkan dari virus, pulang dengan sehat. Ya, pulang dari sekolah, kamu langsung ganti baju kamu semua, mandi, habis itu nih, kamu pakai penguapan ya. Kakak nih suka pakai begitu, dari mana pulang, langsung pakai penguapan air panas tuh, dihirup-hirup. Beberapa kali aja. Hirup, udah. Nanti virusnya itu kalaupun ada udah habis, udah mati, ya. Jadi jangan takut. Tidak akan hilang lagi virus dari dunia ini, udah pasti tetap ada. Tergantung kita bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, ya. Jadi kakak mendorong kamu, ya, jangan takut untuk pergi ke sekolah. Pergilah ke sekolah. Tuhan menyertai kamu, ya. Mau melakukan apapun jangan takut, ya. Matematika itu susah, betul. Tapi jangan takut kalau kamu melakukannya, kamu dengar gurunya, kamu pasti bisa. Ya. Di rumah pun jangan takut, mati lampu kamu udah, mama, mami, papi, nggak usah ya, tenang aja. Cuman mati lampu, gelap sebentar. Habis itu cilup nyala lagi lampunya, ya kan? Nggak ada apa-apa, ya. Kamu itu terlalu banyak nonton film-film yang menyeramkan gitu ya.
tempat ini ada apanya, tempat itu ada apanya, kamu tontonin begitu ya. Akhirnya yang diisi di pikiran kamu itu adalah setan-setan. Makanya kamu jadi takut. Coba kalau yang kamu tonton itu ya adalah film Tuhan Yesus gitu ya, Superbook ya, kamu baca firman Tuhan, wah kamu tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kamu diisi oleh apa? Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kamu, Tuhan yang penuh kuasa yang selalu menaungi kita. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan supaya kita melakukan sesuatu itu tidak perlu takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Ya, setelah firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, kita biasakan kalau kita ibadah, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahan bisa kamu sampaikan lewat video berikut ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keberanian bagi kami untuk melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan ada menyertai kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ini supaya mereka bertumbuh di dalam iman mereka, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Berkati juga mereka dalam studi mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.